Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, sebagaimana perintah firman Tuhan, supaya Paskah itu di dalam memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus harus terus dirayakan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Sampai kapan? Alkitab bilang sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Apa yang kita lakukan pagi ini adalah melakukan perintah firman Tuhan. Ya. Karena itu kita semua orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kita bukan cuma memperingati, tapi kita mengalami keselamatan yang merupakan karya besar daripada Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema Paskah Jemaat Kalvari pada tahun 2025 ini, yaitu kemenangan. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang menjadi tema Paskah kita pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan yang dimaksud dalam firman Tuhan ini, ya, inilah kemenangan terbesar dalam sepanjang sejarah manusia di bumi ini. Ya. Yaitu kemenangan yang memberikan harapan untuk keselamatan seisi dunia ini. Ya. Kemenangan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, apapun dia tidak dapat melakukan seperti yang Yesus sudah lakukan. Puji Tuhan. Suatu kemenangan yang luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan atas maut, atas dosa manusia hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus, manusia yang sempurna, satu-satunya di dunia ini, yang pernah ada di bumi ini. Yesus Kristus, manusia yang sempurna. Tidak ada dosa di dalam dia. Dia tidak berbuat dosa. Semata-mata suci, sempurna adanya. Dan kehadirannya ke dunia ini adalah jawaban
untuk keselamatan bagi semua manusia. Puji Tuhan. Inilah kemenangan Yesus atas iblis dengan kuasa maut yang telah memperhamba manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia diperhamba dalam ketakutan terhadap maut. Surat Ibrani pasal yang ke-2 ayat 14 dan 15. Coba kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yang dimaksud adalah Yesus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan 3 macam kematian bagi manusia. Yaitu yang pertama, kematian fisik. Alkitab katakan, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Sebab pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Dan manusia telah mengalami kematian secara fisik. Ibrani 9 ayat 27 katakan, sudah ditentukan satu kali semua manusia pasti mati. Secara fisik semua pasti mati. Yang pernah lahir ke dalam dunia ini pasti akan alami kematian. Katakan amin. Saudara-saudara, kematian yang kedua ialah kematian secara rohani. Yaitu ketika manusia diusir dari Taman Eden. Dipisahkan dari hadirat Tuhan. Putus hubungan dengan Allah. Itu kematian rohani. Efesus pasal 2 ayat 1 katakan, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan kesalahan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk kematian rohani inilah yang akan menyebabkan tidak seorang pun akan selamat. Dan untuk kematian yang kedua inilah Yesus sudah datang ke dalam dunia, mengerjakan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, melalui kematiannya di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita dari kematian rohani, dari keterpisahan dengan Allah. Karena dosa. Alkitab katakan yang membuat kamu ada jarak dengan Allah, yaitu karena segala dosa dan kejahatan. Yesus datang untuk menghidupkan kita kembali. Supaya kehidupan kita kembali kepada Allah. Dihidupkan kembali dalam hubungan perdamaian dengan Allah. Dan itu yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Sehingga dengan keselamatan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya mendapat kepastian untuk selamat dari kematian yang ketiga, yaitu kematian yang kekal. Hukuman di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita dimenangkan dari maut, dari dosa, maka itu memberi kita kepastian kita akan diselamatkan dari kematian kekal, yaitu hukuman di dalam neraka. Lautan api, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kemenangan yang diberikan kepada saudara dan saya oleh kematian Yesus Kristus, oleh pengorbanan yang sempurna. Saudara, bukan kematian biasa-biasa seperti pada umumnya yang dialami manusia. Tetapi kematian yang dialami oleh Yesus adalah satu kematian yang kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Alkitab menulis bagaimana kematian Yesus. 2 Korintus 1 ayat 10.
dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Katakan amin. Haleluya. Dari kematian yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, melalui satu penderitaan, mengerikan karena penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sejak dini hari, ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia berdoa seorang diri di sana, Alkitab katakan, karena dia mengalami tekanan yang begitu berat dalam jiwanya untuk menghadapi salib. Ada satu pergumulan di sana, keinginan dirinya sebagai manusia. Tetapi di satu pihak adalah kehendak Allah untuk Yesus harus sampai kepada salib. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Ada satu tekanan yang berat sehingga dikatakan ketika dia berdoa di tengah malam sampai dini hari, keringatnya menetes seperti darah ke bumi. Di sanalah Yesus mulai mengalami penderitaan. Ya. Penderitaan baik secara fisik, psikis dan mental. Dan sejak dia ditangkap dari Taman Getsemani, penganiayaan itu mulai dialaminya. Sampai sepanjang hari. Sampai kemudian jam 3 petang. Ketika dia menghembuskan nafas terakhir. Saudara, itulah akhir dari penderitaannya. Kurang lebih 12 jam. Kurang lebih 12 jam. Yesus dianiaya, disiksa. Bukan hanya disiksa secara fisik. Tetapi secara psikis, secara mental. Segala macam dilakukan kepadanya. Mungkin saudara pernah menyaksikan film apa itu? The Passion of Christ. Ya, seperti itu. Tetapi yang sesungguhnya lebih daripada itu. Ya. Kalau itu merupakan satu rekayasa yang dibuat manusia. Tetapi yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat daripada itu. Itulah yang kemudian digambarkan oleh firman Tuhan. Dari kematian yang sangat mengerikan itu. Bukan kematian biasa. Bukan kematian biasa-biasa seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya. Tapi suatu kematian yang mengerikan. Penderitaan yang luar biasa. Karena apa? Penderitaan itu karena ada dosa yang ditanggungkan ke atasnya. Jadi saudara dan saya bisa bayangkan, seharusnya karena dosa kita alami seperti itu. Kita yang harus alami penderitaan yang mengerikan itu. Yang kemudian membawa kita kepada hukuman yang kekal. Kita sebenarnya itu. Tetapi kemudian itu ditanggungkan ke atas Yesus. Ditanggungkan kepadanya. Dosa kita manusia, pemberontakan kita yang digambarkan dalam Yesaya pasal 53 mulai ayat 1 sampai ayat 12, saudara nanti baca. Yesaya telah menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara, segala sakit penyakit ditanggungkan ke atasnya. Supaya apa? Kita menjadi sembuh. Haleluya. Bukan cuma sembuh secara fisik. Sembuh secara jiwa dan rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah gambaran penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Itu bagian kita. Tetapi Alkitab katakan oleh kematiannya saudara dan saya dibebaskan. Dimerdekakan. Bukan cuma dari dosa. Tapi Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Itulah kematian yang kekal. Saudara-saudara, saudara dan saya dibebaskan. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dimerdekakan, dibebaskan. Tadi kita sudah menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Benarkah kita sudah bebas? Kematian Yesus membebaskan kita dari segala bentuk dosa. Dosa keturunan. Tapi hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh bebas dari segala bentuk dosa? Keinginan-keinginan daging ini, hawa nafsu daging, sudahkah kita bebas sepenuhnya? Ini satu proses yang masih berlangsung. Ini proses yang masih berlangsung. Selama kita masih hidup dalam daging ini, proses pembebasan dari segala keinginan daging ini terus berlangsung. Apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari segala bentuk hawa nafsu dosa? Pertobatan. Katakan amin. Pertobatan. Mungkin ada saudara berkata, oh kalau soal pertobatan saya sudah bertobat 30 tahun lalu. Bahkan lebih. Tidak usah lagi ajar untuk saya itu pertobatan. Saudara, selama engkau ada dalam daging ini, pertobatan adalah proses ilahi yang terus berlangsung sampai gereja sempurna. Kita bukan malaikat yang bebas dari segala bentuk keinginan. Kita masih manusia, masih daging. Karena itu kita butuh firman Allah yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh. Sehingga karya kemenangan besar oleh Yesus tidak menjadi sia-sia. Kita akan sampai kepada tujuan yang pasti. 2 Korintus 1 ayat 10 tadi katakan, dari kematian yang mengerikan, dia sudah menyelamatkan kita dan dia akan menyelamatkan kita lagi. Ini waktu yang akan datang. Untuk sampai kepada apa yang dikatakan akan diselamatkan lagi, kita harus hidup dalam pertobatan. Sehingga kita akan diselamatkan dari kematian yang kekal itu. Haleluya. Selanjutnya, kita melihat lalu mengapa Yesus harus mati? Mengapa dia harus mati? 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kenapa Yesus harus mati? Untuk keselamatan kita. Karena kita ditetapkan untuk diselamatkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah lalu mulai merencanakan keselamatan bagi manusia. Sejak saat kejatuhan manusia, Allah sudah mulai merencanakan keselamatan bagi manusia. Allah Bapa merencanakan itu. Dan anak Allah, Yesus Kristus yang melaksanakannya. Dalam kehidupannya sebagai manusia yang sempurna. Supaya saudara dan saya selamat, harus ada yang mati menggantikan tempat kita. Dan Yesuslah jawaban untuk itu semua. Dia mati untuk saudara dan saya. Dan tadi sudah saya gambarkan melalui firman Tuhan. Kematian seperti apa itu. Bahkan Alkitab menggambarkan.
ketika dia disiksa, saudara, orang tidak mengenal wajahnya lagi. Hancur sama sekali. Tidak ada yang kenal wajahnya. Hancur sama sekali. Tapi itulah bagian penderitaan. Sampai kepada kematian untuk saudara dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Kematian Yesus adalah untuk keselamatan kita. Kemudian Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mengapa Yesus harus mati? Untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di sorga. Tanpa kematian Yesus tidak ada perdamaian dengan Allah. Kita berada pada posisi yang dimusuhi Allah karena dosa. Karena dosa. Karena itu ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dalam posisi menanggung dosa manusia, Bapa di sorga memalingkan wajahnya daripada Yesus. Dan Yesus merasakan itu. Sehingga dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasakan betapa Bapa berpaling daripadanya. Dan itu sebagai satu siksaan yang luar biasa. Sebagai anak Allah. Itu karena apa? Dosa kita. Ya. Dosa yang ditanggungkan atas kehidupan daripada Yesus. Sehingga Bapa tidak bisa melihat dosa yang ditanggung. Bapa tidak pernah bisa berkompromi dengan dosa. Tapi Bapa merelakan anaknya untuk menanggung itu. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dikaruniakannya anaknya itu. Sekalipun ada saat di mana Bapa harus memalingkan wajahnya daripada Yesus. Karena dosa manusia. Begitu menjijikan dosa kita di hadapan Bapa, saudara. Tetapi karena kematian itulah, saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Hanya dengan kematian itu, saudara dan saya ada kesempatan untuk diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Artinya tanpa kematian Yesus, saudara dan saya tidak ada kesempatan untuk berdamai dengan Bapa di sorga. Dan artinya hukuman kekal bagi kita semua. Haleluya. Karena itu Alkitab mengingatkan kita peristiwa ini harus terus diperingati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang berikut kita melihat lalu bagaimana respon kita setelah kita mengalami keselamatan oleh penebusan kematian Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 katakan, syukur kepada Allah yang sudah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Lalu apa respon kita? Karena ketika saudara dan saya diselamatkan, kita tidak langsung dibawa ke sorga. Kita ada di dunia ini. Kita masih ada di bumi ini. Kita masih bergumul dengan segala hal menyangkut kehidupan ini. Tetapi bagaimana respon kita terhadap kemenangan itu? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, karena apa?
Karena kemenangan itu, karena keselamatan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini seharusnya respon kita kepada kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang saya katakan tadi, suatu kemenangan terbesar dalam sejarah manusia di bumi. Yaitu keselamatan, kemenangan oleh Yesus Kristus. Respon kita adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh di atas iman yang murni. Berdiri teguh atas pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran yang murni. Iblis mau menggoncangkan iman kita. Iblis mau membuat kita terlepas dari keselamatan itu. Dengan mendatangkan kepada kita bermacam-macam pengajaran sesat. Tapi Rasul Paulus katakan, berpeganglah kepada ajaran yang engkau sudah terima. Sampai Tuhan datang kembali. Jangan goyah, berdiri teguh. Masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi, saudara-saudara, kiranya tidak menggoyahkan iman kita. Tidak menggoyahkan prinsip-prinsip rohani kita di dalam Tuhan. Karena hal-hal jasmani, hal-hal ekonomi bukan tujuan hidup kita. Itu hanya pelengkap dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Alkitab katakan sudah nyata tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Bukan untuk memiliki sesuatu di dunia ini. Apa yang kita upayakan di dunia melalui pekerjaan profesi yang Tuhan berikan, percayakan, saudara, hanyalah pelengkap dalam hidup ini. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan kita secara fisik. Tapi itu bukan segalanya. Haleluya. Apapun yang kita miliki di dunia ini, toh akan berakhir dengan kematian juga, saudara. Akan berakhir dengan kematian juga. Akan ditinggalkan semua. Saudara-saudara sekalian, tidaklah salah kalau engkau harus bekerja, banting tulang, berusaha. Ya. Mungkin ada sesuatu yang engkau harus wariskan kepada anak-anak dan keturunanmu. Tidaklah salah. Tapi saya mau katakan itu bukan segalanya. Ya. Itu bukan segalanya. Seperti apa yang saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Raja Daud mengorbankan semua apa yang ada padanya untuk membangun bait Salomo. Apakah dia menjadi miskin? Tidak. Apa anak-anaknya keleleran menjadi pengemis? Tidak. Bahkan dari keturunannya ada Salomo, manusia yang pernah menjadi kaya lebih dari siapapun di dunia. Dari keturunannya menduduki takhta kerajaan. Saudara-saudara, karena apa? Kehidupan kita, anak-anak dan keturunan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang diwariskan oleh Daud kepada anak-anak dan keluarganya, dia katakan, Tuhan, kiranya keluarga hambamu selalu ada di hadapan hadirat Tuhan. Itu warisan. Karena itu upaya kita sebagai orang tua untuk anak-anak dan keturunan kita. Bawa setiap keluargamu untuk selalu hidup di hadapan hadirat Tuhan. Berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Hidup mereka terjamin oleh Tuhan. Itu pasti. Firman Allah, ya dan amin. Haleluya. Dan Daud sempat melihat apa yang menjadi doanya kepada Tuhan untuk keturunannya. Dia bilang, sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti.
menjadi pengemis. Sebaliknya keturunannya orang-orang yang diberkati, orang-orang kaya, terhormat. Saya kira kita semua menginginkan yang demikian. Persoalannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Respon kita kepada kemenangan yang luar biasa itu. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan mau digeser. Sedikit pun jangan bergeser dari iman yang murni adanya. Dari pengajaran-pengajaran yang murni. Saudara jangan pernah tertarik dengan pengajaran yang lebih kepada teori kemakmuran. Teologi kemakmuran. Kita mau makmur sampai di mana sih? Mau makmur seperti apa secara fisik? Semua akan kita tinggal. Oh, iblis menawarkan kemakmuran secara jasmani. Sehingga iman kita dialihkan untuk hal-hal seperti itu. Iman kita bukan untuk itu. Katakan amin. Tapi iman kita untuk keselamatan jiwa. Saudara-saudara sekalian. Dan firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita tadi, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita terus maju di dalam Tuhan. Supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian kita. Tidak tergoyahkan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Aktif dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Sehingga engkau menjadi sulit untuk dimangsa oleh iblis. Sulit. Iblis tidak punya peluang. Kenapa? Engkau aktif di dalam Tuhan. Saudara, Ayub begitu aktif dalam imannya kepada Tuhan. Dan Allah memberi kesaksian. Tidak ada yang seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Allah. Menjauhkan diri dari kejahatan. Dia aktif di dalam Tuhan. Sehingga iblis pun tahu. Ketika Tuhan Allah bilang, engkau sudah lihat hambaku Ayub. Tidak ada seperti dia. Iblis bilang, Ayub itu dipagari Tuhan dengan pagar berapi. Baik pribadinya, keluarganya, kepunyaannya semua dilindungi Tuhan. Tidak ada yang berani ganggu dia. Iblis pun tahu betapa kuat perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, karena itu Ayub menjadi incaran iblis, tapi iblis tidak punya peluang. Karena itu mari Alkitab katakan giatlah selalu. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam penurutan, pelayanan kepada Tuhan. Jangan lagi ada kalimat, nanti kalau ada waktu. Saudara mari, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.